Terima kasih telah mengklik video ini. Di sini kita bisa belajar matematika bersama Putra TV. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-temannya agar bisa kita saling berbagi video. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada postingan kita kali ini kita membahas modus dalam statistika. Modus dalam statistika. Untuk yang pertama kita bahas di sini adalah modus untuk data tunggal. Modus untuk data tunggal. Seperti apa sih langkah-langkah dalam menentukan modus untuk data tunggal? Nah, cara menentukan nilai modus. Nah, sebelum kita masuk cara menentukan nilai modus, siapa yang tahu dulu pengertian modus? Nah, di sini modus bukannya untuk bertemu cewek di perpustakaan ya, untuk pura-pura baca buku untuk godain cewek atau godain cewek sampai larut malam. Modus yang di sini bukan modus yang kita maksud di sini ya, bukan modus yang kita maksud. Nah, di sini modus dalam statistika adalah nilai yang sering muncul. Nah, nilai yang sering muncul. Nah, artinya di sini data yang memiliki frekuensi yang tertinggi. Data yang memiliki frekuensi yang tertinggi atau nilai yang sering muncul di sini. Nah, setelah kita paham pengertian modus, nah pokoknya modus itu adalah data yang memiliki frekuensi yang tertinggi. Sekarang kita lanjut bagaimana menentukan modus untuk data tunggal. Bagaimana langkah kita untuk menentukan modus untuk data tunggal. Nah, yang pertama, langkah yang pertama itu adalah data harus urut dari data yang terkecil ke data yang terbesar. Datanya harus diurutkan ya dari yang terkecil ke yang terbesar. Yang kedua, untuk menentukan modus kita pilih frekuensi yang tertinggi atau nilai yang sering muncul. Pilih frekuensi yang tertinggi. Nah, inilah langkah-langkah dalam menentukan modus, cuma 2 langkah. Nah, biar paham kita coba lihat contoh soal. Contoh soal yang pertama, modus dari deret angka 1, 3,3, 2, 2,2, 7,7, 7,4, 4, 5, 6, 5, 9 adalah. Nah, modusnya yang ditanya di sini. Langsung aja kita jawab. Kita masuk langkah yang pertama, data harus diurutkan dulu. Data harus urut. Nah, di sini ada angka yang terkecil, angka 1. Nah, satunya muncul 1 kali, 1. Terus 2, 2-nya muncul 3 kali ya. 3 kali. Terus 3, 3-nya muncul cuma 2 kali, 3, 3. Terus habis 3, 4, 4-nya muncul 2 kali. Terus 5, 5-nya di sini muncul 2 kali. Habis 5, 6, 6-nya muncul 1 kali. Habis 6, 7, 7 muncul 3 kali di sini, 7, 7. Terus 8 tidak ada. Next kita lanjut angka 9. Angka 9-nya muncul 1 kali. Angka 9-nya muncul 1 kali. Nah, setelah datanya kita urutkan seperti ini, lalu kita pilih frekuensi yang tertinggi. Kita pilih frekuensi yang tertinggi di sini. Di sini yang terbanyak yang sering muncul angkanya 2 dan 7. 2 dan 7 sebanyak 3 kali. Maka modus dari data tersebut adalah 2 dan 7. 2 dan 7. Nah, ini prosedur atau langkah-langkah dalam menentukan modus. Pokoknya kita lihat frekuensi yang tertinggi atau nilai yang sering muncul. Nah, kita lihat soal yang kedua. Soal yang kedua di sini, dari catatan suatu perusahaan buku pada tahun 2020 berturut-turut setiap bulannya terjual habis sebanyak 1.750 buah, 2.250 buah, 1.750 buah, 2.000 buah, 2.500 buah, 2.000 buah, 2.500 buah, dan 2.000 buah. Modus dari data tersebut adalah penjualan buku pada tahun 2020 berturut-turut ya, berturut-turut setiap bulannya. Nah, kita jawab di sini, kita lihat dulu data kita. Ada data dan ada
frekuensinya. Data yang pertama, datanya harus kita urutkan langsung ya. Data yang terkecil di sini nilai yang terjual adalah 1750 ya. 1750 munculnya 1, 2. Munculnya sebanyak 2 kali. Terus habis 1750 adalah 2000 ya. 2000 munculnya 1, 2, 3. 3 kali ya. 3 kali. Terus habis 2000 adalah 2250. 2250 munculnya 1 kali. Dan habis 2250 adalah 2500 munculnya sebanyak 2 kali. Munculnya sebanyak 2 kali. Jadi modusnya adalah 2000 karena frekuensi yang tertinggi di sini adalah 2000, maka modus untuk data tersebut atau penjualan buku pada tahun 2020 adalah 2000. Nah, ini adalah 2 contoh soal modus untuk data tunggal. Nah, selanjutnya kita lihat modus untuk data berkelompok atau data majemuk. Cara menentukan modus untuk data berkelompok atau data majemuk. Langsung saja kita lihat contoh soalnya. Modus dari tabel di bawah ini adalah, nah nilainya 50, 59, frekuensinya 1, 55 sampai 50 sampai 541, 55 sampai 59 12, 60 sampai 64 adalah 14, 65 sampai 69 adalah 7, 70 sampai 74 adalah 8. Modus dari tabel di bawah ini adalah gitu ya, modusnya. Langsung aja kita jawab. Kita ingat modus itu adalah dia memiliki frekuensi yang paling tinggi. Nah, kita tentukan dulu letak posisi modus kita dengan memperhatikan frekuensinya ya. Frekuensi yang tertinggi di sini adalah 14, yaitu pada kelas 60 sampai 64. Nah, ini adalah modus kita. Posisi modus kita berada di kelas 60 sampai 64 karena frekuensinya 14 di sini yang paling tinggi. Yang kedua, kita selisihkan frekuensi kelas modus, artinya 14, dengan frekuensi sebelumnya. Kita kurangkan frekuensi dari kelas modus dengan frekuensi sebelumnya, dilambangkan dengan D1. D1 sama dengan, nah kelas modus kita frekuensinya 14. Nah, di sini 14 ya. 14 dikurang dengan 12. 14 dikurang 12 karena yang sebelumnya adalah 12. Jadi 14 dikurang 12 nilainya sama dengan 2. Nah, langkah yang ketiga adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sesudahnya. Berarti frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi sesudahnya. Di sini nilainya dilambangkan dengan D2. D2 sama dengan frekuensi kelas modus 14 dikurang sesudahnya berarti 7. Nah, 14 dikurang 7. 14 dikurang 7 sama dengan 7. Ini adalah D, nilai D2. Mohon maaf di sini D1 tertulisnya, sebenarnya adalah D2. Nah, kita lanjut. Langkah selanjutnya kita tentukan batas bawah kelas modus. Batas bawah kelas modus kita berada di 60 sampai 64. Jadi batas bawahnya adalah 60. TB sama dengan 60 dikurang 0,5. Berarti nilainya sama dengan 59,5. Kalau seandainya modus kita berada di 12, berarti batas bawah kita adalah 55 dikurang 0,5 gitu. Tergantung nilai posisi modusnya. Di sini 60, berarti batas bawahnya adalah 60 dikurang 0,5. Jadi nilainya sama dengan 59,5. Langkah selanjutnya kita tentukan panjang kelas. Panjang kelas seperti biasa ya, kita mengurutkannya 50, 51, 52, 53, 54. Jadi panjang kelas di sini adalah nilainya sama dengan 5. Atau panjang kelas setiap kelasnya adalah 5. Nah, maka untuk menentukan modus sama dengan batas bawah TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali dengan panjang kelas. D1 apa tadi? Nilai modus, frekuensi modus dikurang frekuensi sebelumnya. D2
frekuensi modus dikurang dengan frekuensi sesudah kelas modus gitu ya. Nah, selanjutnya kita masukkan modus sama dengan TB kita di sini 59,5 ditambah D1 kita nilainya 2 per D1 2 ditambah D2 kita 7, berarti 2 ditambah 7 dikali dengan panjang kelasnya 5. Maka kita selesaikan modus sama dengan 59,5 tambah 2 per 9. 2 per 9 atau kita langsung bisa kalikan ya, 2 dikali 5 10. Nah, karena di sini nggak bisa disederhanakan antara 9 sama 5. Jadi kita tulis langsung aja 5 kali 2 10 per 9. Nah, sama dengan, jadi modusnya sama dengan 59,5 tambah 10 dibagi 9 sama dengan 1,11. Jadi 59,5 ditambah 1,11. Jadi modus kita nilainya sama dengan 60,61. Jadi terbukti ya modus kita berada di posisi 60 sampai 64. Tepatnya berada di nilai 60,61. Jadi angka yang sering muncul pada frekuensi pada tabel di samping adalah 60,61. Nah, sekian ya video tutorial kita, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.